Sebelum kita belajar, seperti biasanya kita membaca doa. Untuk doanya, Ibu mohonkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan, Soleh ya? Ya, silakan Soleh pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Ibu, sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Ahmad Rozi. Ada, Bu. Alfarisa Konaan. Ada, Bu. Alvin Aditya. Ada, Bu. Aprianto. Ada, Bu. Ari Ardian. Ada, Bu. Desi Mulyani. Livia Nuraini. Ada, Bu. Randi Pratama. Ada, Bu. Soleh. Ada, Bu. Siti Nabila. Ada, Bu. Umaira Anindita. Ada, Bu. Raihan Arlando. Ada, Bu. Zaskia Wulandari. Ada, Bu. Ya, alhamdulillah ada semua ya. Ada, Bu. Berarti anak-anak Ibu ini semuanya rajin lah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, seperti biasanya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Ya, silakan Ibu minta tolong kepada Ananda Aini untuk memimpin lagu wajib nasional ya. Silakan Aini. Terima kasih ucapkan kepada Ananda ini yang sudah memimpin lagu Halo Halo Bandung ya.
berterima kasih banyak kepada seluruh anak-anak ibu ya yang sudah bernyanyi dengan semangat. Dan untuk menambah semangat kalian semua, sama-sama yuk kita tepuk PPK ya. Iya, tepuk PPK. Religius nasionalis mandiri gotong royong integritas. Iya, mantap ya. Salam PPK. Cerdas, berpikir, menyenangkan, luar biasa. Iya, semangat semua ya anak-anak ibu ya. Oke, anak-anak ibu semua yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Pada saat ini kita akan belajar ya mengenai tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, penemu yang mengubah dunia, dengan muatan terpadu IPA, bahasa Indonesia, ya pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran yang lalu, ya kita sudah belajar tentang penemu yang mengubah dunia. Jadi, kira-kira nanti setelah belajar ini untuk apa ya? Gitu ya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Banyak tujuan belajar kita ya. Nanti ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang jelas pada saat ini kalian semua harus belajar. Kalian semua harus semangat dengan belajar ini. Ya, nanti kalian akan termotivasi. Mana tahu suatu saat nanti kalian akan jadi seorang penemu ya. Orang yang berhasil menemukan di dunia ini itu banyak sekali. Seperti telepon dulu ada penemunya. Pesawat terbang ada penemunya ya kan? Ada kan? Nah, kalian harus belajar, kalian harus fokus ya agar kalian nanti menjadi seorang yang cerdas, yang dapat menciptakan sesuatu ya. Mau? Ya, pintar, mau semua ya. Serius semuanya ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah, ya, siapa yang mau bacakan? Siapa? Farid ya, maju Farid. Pintar ya. Silakan. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati video pembelajaran tentang teks eksplanasi ilmiah, siswa mampu mengurangkan arti teks eksplanasi ilmiah dan mendengar dibaca dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks eksplanasi ilmiah, siswa mampu menentukan ciri-ciri dan teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca secara tepat. 3. Setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menemukan informasi penting dari bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah. 4. Dengan mengamati video atau gambar tentang beberapa penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati demonstrasi tentang pembuatan rangkaian listrik seri pada lampu secara sederhana. 5. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu membuat rangkaian seri dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. 6. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Oke. Terima kasih Ananda Paris ya sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada saat ini ya. Jadi kalian belajar hari ini tuh sudah tahu apa sih fungsinya, apa sih tujuannya ya. Nanti kita di sini ada belajar
tentang teks eksplanasi ilmiah. Kita juga akan belajar tentang menjadi seorang penemu cilik. Coba-coba kita membuat rangkaian seri dengan membuat lampu senter sederhana. Nah, bisa ya? Bisa. Alat dan bahan sudah dibawa di rumah kan? Sudah, Bu. Pada bikin video nih. Kalian tonton videonya. Kalian catat ya yang pentingnya, sehingga nanti ketika ibu tanya kalian tahu jawabannya. Mau ya? Mau ya? Mau ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
Itulah kesederhanaan yaitu tentang peran kontribusi dari kehidupan manusia. Peran atau ide atau pendapat pribadi mengenai topik masalah yaitu konflik yang mengalami kesulitan dalam berbagai. Nah, sekarang waktunya anak-anak ibu memotong menjadi buku. Kita akan membuat tabel yang sederhana dengan kelompok buku. Yuk, persiapkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dengan luas. Pertama ada baju baca oleh panduan dan diagram. Kemudian kabel sepanjang 100 cm. Kemudian lapis kolam dan isinya. Kemudian botol obat minuman atau teh aduk atau garis bekas. Nah, di positif atau lebam. Langkah-langkah percobaan. Mengangkat ban, kemudian lakukan pengujian kembali apakah lampu bisa menyala atau tidak. Apakah kabel benar-benar menempel pada kutub baterai. Langkah awal yang akan kalian lakukan yaitu melakukan percobaan adalah kalian membuat gambar tentang lampu yang seri lampu baterai. Apa yang perlu diperhatikan dalam percobaan adalah satu, pastikan semua bahan dalam kondisi baik, tidak terbawa atau bocor. Yang tangan bersih dan percobaan. Yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan bagian kunci. Yang keempat, mengingatkan alat. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan membuat laporan. Jadi, percobaan dibuat dan menuliskannya dalam pembelajaran. Oke, anak-anak ibu, sudah ditonton semua videonya? Sudah ya. Nah, sekarang ini ibu akan sampaikan tentang teks eksplanasi ilmiah. Nanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Tadi juga sudah kamu dengarkan dalam video ya. Nah, coba satu, siapa yang mau maju ke depan tuh baca teks eksplanasi ilmiah. Ayo. Siapa yang mau maju ke depan? Bu. Nah, ini sudah, Faris sudah, yang lain. Ayo, yang lain bergantian. Nih, ibu panggil ya, yang diam-diam nih panggil nanti nih. Coba Alvin. Nah, maju ke depan. Alvin. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang
menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Contohnya tentang proses arus listrik terjadinya terjadinya gerhana bulan, proses terjadinya hujan dan lain-lain. Ya, terima kasih Alvin sudah membacakan ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Alvin dan semuanya. Ya, selanjutnya Ibu panggil Soleh. Ayo maju, biar gantian ya. Lanjutkan. Fungsi teks eksplanasi ilmiah adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu kejadian ilmiah yang disusun berdasarkan sebab akibat. Ya, lanjut. Ya, terima kasih kepada Soleh. Kasih tepuk tangan dia. Ya, selanjutnya Rosi. Coba dari kelompok sini. Maju. Isi teks eksplanasi ilmiah bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan, diinformasikan. Bagian deretan penjelasan berisi urutan-urutan atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Terima kasih kepada Ananda, Rozi. Kasih tepuk tangan lagi. Semangat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, salam PPK. Cerdas, berbakat, menyenangkan, luar biasa. Iya, anak-anak itu luar biasa semua ya. Ya, teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam ya. Jadi nanti kalau kamu baca cerita, baca buku, kalau di situ adalah proses terjadinya peristiwa alam masuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah. Jadi kamu harus paham. Misalnya ada proses terjadinya hujan, ya. Apalagi ada sebab dan akibat. Kemudian proses terjadinya pelangi, ya. Itu dinamakan sebagai teks eksplanasi ilmiah. Apa sih Bu fungsinya? Sudah dibacakan tadi ya fungsinya oleh siapa tadi yang baca fungsinya? Soleh ya. Itu. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu kejadian ilmiah ya. Itu fungsinya. Kemudian isinya Bu, isinya ada 3 tadi ya. Ada bagian pertama ya. Bagian pertama apa tadi? Yang menjelaskan tentang pernyataan umum. Kemudian apa lagi? Ada deretan penjelas. Kemudian yang terakhir adalah bagian
penutup ya, yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulis cerita. Misalnya ibu yang bikin cerita nih, ibu bikin cerita proses terjadinya hujan atau proses terjadinya garam, ya, garam di laut itu ibu bikin cerita, misalnya ibu tuliskan. Jadi di awal itu, di situ adalah ibu menyampaikan informasi singkat yang akan dibicarakan tentang pembuatan garam di paragraf pertama. Kemudian paragraf 2, 3 dan sebagainya. Di situ lebih menjelaskan lagi tentang pembuatan garam. Kemudian di paragraf terakhir, di situ ibu menyampaikan tentang pendapat singkat dari ibu yang menulis tadi. Ya, paham ya? Iya. Kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Ciri-cirinya, lihat di apa? Ya semuanya. Ya. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah ada 4. Yang pertama, strukturnya. Ya, strukturnya berisi pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat dan interpretasi. Kemudian yang kedua, bersifat faktual. Ya, bersifat faktual, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Artinya, dalam teks eksplanasi ilmiah itu, di situ bercerita bukan karangan, tidak mengarang, berdasarkan nyata, fakta, seperti apa pembuatan garam, seperti apa pembuatan tempe, seperti apa proses terjadinya alam misalnya, kalau yang ilmiah ya, alam, atau proses terjadinya hujan. Ya. Kemudian yang ketiga, bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya adalah sains atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian sifatnya informatif. Jadi dalam teks eksplanasi ilmiah itu dia mempunyai sifat informatif atau mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap apa yang dibahas atau apa yang ditulis. Jadi kita tuh membaca itu dengan sendirinya percaya bahwasanya oh proses terjadinya hujan itu dari sini, dan dari sini misalnya. Setelah kita membaca teks tersebut ya. Oke, selanjutnya yuk nih coba dijawab, bisa nggak? Apakah kalian akan tahu salah satu nama ilmuwan di dunia? Siapa yang tahu? Penemu di dunia. Haris. Siapa? Iya, Michael. Yang kuat. Dan yang lain dengar. Siapa? Berdiri. Michael Faraday. Michael Faraday itu penemu apa? Penemuan listrik. Penemu listrik. Banyak loh penemu di dunia ini. Contohnya Alexander Graham Bell. Penemu apa dia? Telepon, ya. Alexander Graham Bell itu dari Michael Faraday, penemu listrik yang pertama. Sekarang kita udah menikmati seperti apa menggunakan listrik. Kemudian penemu pesawat terbang, Habibie Wilbur ya, yang pertama yang membuat pesawat terbang baru Habibie di Indonesia ya. Oke, jadi banyak penemu-penemu lain. Nanti kalian baca di buku sains itu, kalian lihat penemu-penemu tersebut ya. Dan nantinya kalian akan timbul ingin menemukan sesuatu. Kan bermanfaat sekali penemunya. Dari Michael Faraday berapa tahun yang lalu sampai sekarang kita menikmati daripada listrik. Banyak manfaatnya kan? Banyak. Oke. Apakah kalian ingin menjadi penemu cilik? Coba lihat. Apakah kalian ingin menjadi ilmuwan cilik? Coba. Jawab. Pengen nggak? Mau tidak? Mau jadi ilmuwan cilik? Mau. Syaratnya adalah harus berani mencoba dan selalu belajar. Nah, nanti kalian akan belajar menjadi seorang penemu cilik. Kita akan
sebuah rangkaian seri, ya, rangkaian seri yang nantinya kita aplikasikan menjadi sebuah senter sederhana. Mau ya? Mau ya? Mau. Nah, sebelum kita membuat, apa sih pengertian rangkaian seri? Coba yang diam-diam nih. Coba Ari, baca Ari, maju. Nah, baca. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang penyusunannya seperti lampu atau resistor. Hambatan dipasang secara berurutan dan segaris dalam satu jalur rangkaian atau lebih. Iya, terima kasih Ari. Kasih tepuk tangan Ari. Jadi rangkaian seri itu katanya rangkaiannya disusun ya secara berurutan. Misalnya lampunya berurutan. Kalau satu putus kabelnya, maka akan mati semua. Ya, berbeda dengan rangkaian paralel. Kalau paralel dia satu putus, yang satunya lagi masih bisa hidup. Nah ini kalian lihat, ya, contoh gambar rangkaian seri ya, seperti itu ya. Nanti kita akan membuat ya. Sudah Ibu sampaikan kemarin alat dan bahannya ya. Ya. Dan ini adalah kita akan membuat rancangan percobaan membuat lampu senter sederhana. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti di dalam LKPD itu ada tugas yang kamu kerjakan. Kamu baca ya, kamu lihat. Setelah itu nanti ada percobaannya juga. Kamu lakukan seperti yang sudah alat dan bahan sudah Ibu sampaikan kemarin, sudah kalian bawa semua. Dan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya ke depan. Tunjukkan hasilnya beserta dengan semua hasil dari LKPD. Bisa? Bisa. Sudah paham dengan yang Ibu sampaikan? Sudah. Siap belajar? Siap. Tepuk fokus. Iya, terima kasih. Ya, coba Aini jemput soalnya nih, bagikan sama kawannya. Sudah? Silahkan dibuka LKPD-nya. Mulai dikerjakan. Ini kelompok berapa kemarin? Kelompok 1 ya, silakan. Mulai dikerjakan ya. Ibu kasih waktu hanya 10 menit. Nanti waktunya habis. Tidak boleh lama-lama. Kelompok yang maju duluan, nilainya bagus, Ibu kasih reward nanti jam istirahat. Ini kelompok 2. Iya. Silakan kelompok 2. Ini kelompok 3.
Ya, itu nomor 4. Menit waktunya ya. Nah, cepat. Nanti jam itu waktunya kerjakan percobaan, nah. Kerja semuanya besok.
Percobaannya tuh. Mana isi percobaannya tuh? Iya. Iya, tinggal yang percobaannya itu kan belum kamu di sini. Kayak mana nih percobaannya? Nah, itu kan diisi, nanti kamu laporkan ini apa nama percobaannya. Ada yang sulit. Kung sa libat na, ito pinili. Percobaannya kali ya. Tuh, tama din ulit. Semuanya bekerja, dan kita siap. Nah, di ba? Tokal. Remote soalnya. Siap? Sudah? Terserah kamu. Siap? Ini kelompok 1 sudah siap? Sudah. Itu percobaannya sudah? Bisa hidup? Ya, nanti kita ke depan ya, satu-satu ya kelompoknya. Ini kelompok 2 siap? Sudah? Sudah bisa hidup lampunya? Sudah. Kelompok 3? Sudah siap? Sudah bisa mendemonstrasikannya ke depan? Sudah bisa mempresentasikannya ke depan? Ya, silakan masing-masing kelompok 2 orang ke depan. Silakan kelompok 1.
Ya, silakan dibacakan hasil ininya, kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil berdiskusi kami. Nama percobaan lampu senter. Tujuan percobaan mengidentifikasi dan menyanyikan laporan rangkaian listrik seri sederhana. Alat-alat baterai ABC 2, kabel 3, lampu dan fitting 4, botol bekas 5, saklar 6, gunting 7, lakban. Langkah kerja 1. Baterai dijadikan 1. 2. Kabel disambungkan ke saklar 3. Lalu sambungkan juga kabel ke fitting 4. Masukkan baterai ke dalam botol 5. Sambungkan lampu ke fitting 6. Lalu lampu dinyalakan. Kesimpulan dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan kesatuan daya lewat satu rangkaian. Ya, gambarnya sudah kamu gambar? Sudah, gambaran sananya sudah kamu gambar? Sudah. Sekarang, coba diuji dulu lampunya, hidup nggak? Iya, bagus ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Cara membuatnya sudah bisa? Sudah. Kalau dia bisa, seandainya ketika kamu membuat itu terus tidak hidup misalnya, tadi ada nggak pas kamu pertama kali menyambungkan terus tidak hidup? Ada. Kenapa? Kabelnya kenapa? Putus. Kabelnya putus. Terus ada lagi nggak kendala lainnya? Apa? Yang tidak hidup sebelum kamu hidup, sebelum bisa hidup itu, sebelum sempurna bisa seperti itu. Gimana? Ada lagi? Misalnya kabelnya terbalik dan hidup nggak? Misalnya yang satu harusnya di atas, itu di bawah. Harusnya di positif, dia kamu letak di negatif. Hidup nggak? Tidak. Itu juga nggak hidup ya. Oke. Dan sekarang untuk kelompok 1 ya, nanti di rumah dicoba. Ini kan penemuan ini, namanya penemuan. Kamu coba lagi, bikin lagi di rumah ya, sebuah baterai yang bahannya boleh apa saja, yang jelas nanti dia bisa hidup. Jadi kalau suatu hari orang tuanya nggak punya baterai, kamu punya senter sendiri, ya kan? Bisa? Bisa? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 2. Nah, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami.
percobaanmu dalam tabel berikut. Lakukan kegiatan percobaan. Nama percobaan. Percobaan membuat senter sederhana dengan menggunakan rangkaian seri. Tujuan percobaan mengidentifikasi dan menyajikan laporan rangkaian listrik seri sederhana. Alat-alat: batu baterai 2 buah 1,5 volt, 2 kabel sepanjang 40 cm, 3 lampu bohlam kecil dan fittingnya, 4 botol bekas minuman pucuk harum atau kardus bekas, 5 gunting, 6 selotip atau lakban. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih kelompok 2. Sudah ada beberapa hal yang Ibu tanyakan. Coba hidupkan lampunya. Yuk. Kira-kira apa kesulitannya ketika membuat rangkaian tersebut? Memasang kabelnya. Di mana kesulitannya? Memasangkan kabel ke baterai. Waktu memasangkan kabel ke baterai. Sebab sulitnya? Susah hidup. Berarti apabila kabelnya tidak pas, maka baterai lampunya tidak hidup. Nah, itu dia. Berarti ketika kita membuat sebuah rangkaian harus pas baterainya, letak kabelnya, dan lain sebagainya. Dan ini sebuah PR. Kamu di rumah nanti membuat juga rancangan. Kira-kira apa yang bisa kamu buat dari sebuah baterai tersebut, ya? Buat lagi di rumah yang kira-kira bisa digunakan oleh ayah atau ibunya di rumah ketika mati lampu atau ketika baterai kamu di rumah rusak, ya? Bisa ya? Bisa kelompok 2 ya? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hasilnya tadi angkat ke depan dari Bu Nilai. Ya, lanjut kelompok 3. Tes, masuk, gunting, selotip, atau lakban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semua, kita sudah melakukan percobaan, ya. Coba perhatikan semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, coba lihat, coba berdiri semua, berdiri. Berdiri semua. Sudah, ini sudah ngantuk kenapanya. Ya, ikuti ibu semua. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kaki. Kepala. Itu namanya tidak konsentrasi. Nah, silakan duduk kembali. Jadi ketika belajar itu diperlukan konsentrasi. Oke, perhatikan ibu. Kalian sudah melakukan percobaan. Kalian sudah mengumpulkan hasilnya. Dan ibu sudah menilai hasilnya. Ya, jadi kira-kira kesulitan yang sudah kalian alami dari melakukan percobaan kalian sudah tahu ya. Kalian sudah melakukan, kalian sudah mempraktekkan, kalian tahu di mana kesulitannya. Ya, kalian juga sudah melihat hasilnya, hasil proyek yang sudah kalian lakukan. Ibu juga tadi sudah menguji, ya, apa di mana kesulitannya, apa yang membuat ini tadi sudah ibu tanya satu-satu. Dan nilainya juga sudah ibu berikan, sudah bagus semua ya. Kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Terima kasih anak-anak ibu, dan di terakhir ibu akan berikan evaluasi. Ya, evaluasi itu kalian kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu hanya 5 menit saja. Oke? 5 menit saja ya.
Silakan ini ambil itunya, bagikan. Evaluasinya di atas meja Ibu. Nah, ya silakan dibagikan. Ibu beri waktu hanya 5 menit, tak boleh lama-lama. Yang melanggar. Oke anak-anak Ibu, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tadi sudah mengisi LKPD, kita juga tadi sudah mengisi lembar evaluasi, ya. Kalian juga sudah melakukan percobaan, ya. Jadi kesulitan dalam percobaan kalian sudah tahu. Nanti kalau mau lebih pandai lagi,
kalian bisa praktekkan lagi di rumah. Cara-caranya sudah Ibu sampaikan tadi ya. Boleh kalian buat. Jadi jadikan sebuah ilmu kalian itu untuk sebuah penemu. Bikin baterai center sendiri di rumah. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, bisa. Pintar anak-anak Ibu semua. Kali ini kita sudah hasil dari belajar kita pada saat ini. Kesimpulannya adalah kira-kira kita belajar apa tadi? Tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan suatu proses ilmiah. Contohnya proses terjadinya hujan, pelangi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga belajar tentang rangkaian seri. Rangkaian seri itu yang satu arah, ya, satu saluran. Apabila satu putus, maka yang lain akan mati. Berbeda dengan rangkaian paralel, ya. Sudah paham anak-anak Ibu? Sudah paham anak-anak Ibu? Sudah paham, pintar ya. Sudah paham semua. Senang belajar hari ini? Senang, Bu. Pengalaman baru yang kalian dapat ada? Ada, Bu. Apa itu? Bikin lampu. Apa? Bikin lampu. Iya. Membuat percobaan rangkaian seri. Ya, anak-anak Ibu, jangan lupa nanti di rumah belajar ya. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian paralel ya. Kita akan belajar rangkaian paralel. Kita akan buat percobaan lagi. Silakan kamu baca di rumah bukunya, kamu pelajari ya. Bisa ya? Bisa belajar di rumah? Bisa, Bu. Nah, ya, anak-anak Ibu semangat semua. Tepuk fokus. Iya, pintar semua, anak-anak hebat semua. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Pesan Ibu, jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa selalu menggunakan masker atau selalu melakukan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Lagi menghindari mobilitas ya. 5M, jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.